Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok BIPA Kanada 5B, mata kuliah perencanaan pembelajaran BIPA yang diampu oleh Ibu Siti Sumratul Maulidah. Kali ini kelompok kami akan bahas salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks biografi. Apa itu teks biografi? Dan contohnya itu seperti apa sih? Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Teks biografi merupakan bentuk teks yang berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Dikutip dari Kemendikbud, biografi memuat identitas dan peristiwa yang dialami seseorang, termasuk karya dan penghargaan yang diterima, dan permasalahan yang dihadapinya. Uraian tentang identitas berisi antara lain nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, dan riwayat organisasi yang diikutinya. Uraian soal peristiwa berisi kejadian yang dialami tokoh dalam mengharumkan nama bangsa, mengembangkan karir, atau memperjuangkan hidup. Sementara uraian tentang masalah memuat hambatan, tantangan, atau kendala yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama yaitu memuat fakta. Dalam biografi harus memuat fakta mengenai tokoh yang akan ditulis dalam bentuk naratif. Yang kedua, strukturnya jelas. Struktur teks yang dibuat untuk menulis biografi harus jelas, jangan membingungkan atau tanda tanya bagi pembaca. Penulis bisa menggunakan alur maju, mundur, maupun campuran saat membuat teks biografi. Yang ketiga yaitu bahasa yang lugas. Teks biografi yang ditulis harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tidak terlalu memakai ungkapan atau majas. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa dan masalah, yang ketiga ada reorientasi. Yang pertama orientasi. Teks biografi diawali dengan orientasi yang dimulai dengan pengenalan tokoh secara umum seperti nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua ada peristiwa dan masalah. Pada struktur teks biografi peristiwa dan masalah membahas mengenai urutan struktur kehidupan tokoh yang akan ditulis. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai suka duka kehidupan tokoh dan bagaimana bisa menjadi seperti sekarang. Yang ketiga dari orientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir pada teks biografi, di mana reorientasi berisikan mengenai pandangan atau kesimpulan penulis terhadap tokoh tersebut. Bagian reorientasi adalah bagian opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata hubung. Kata hubung merupakan kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung suatu kata dengan kata yang lain. Dengan keberadaan kata hubung, membuat kalimat menjadi lebih enak saat dibaca. Dalam kata hubung dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat adalah penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan klausa satu dengan yang lain yang masih ada di dalam sebuah kalimat. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lain dan dipisah oleh titik. Selanjutnya yakni rujukan kata. Rujukan kata adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Rujukan kata memiliki fungsi agar penulis tidak mengulang-ulang sebuah kata yang sama. Nah, selanjutnya yakni penanda waktu, tempat, dan cara. Pada teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan tempat, waktu, juga kejadian atau sesuatu seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan contoh teks biografi. Berikut akan saya bacakan ya. Di sini ada biografi singkat Gus Dur. Kiai Haji Gus Dur
Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Jauh tadi sudah disampaikan mengenai penjelasan ataupun pengertian dari teks biografi, dan salah satu contohnya yaitu biografi singkat dari Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita panggil dengan nama Gus Dur. Selanjutnya yaitu adalah contoh teks biografi salah satu pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari Aceh, yaitu Cut Nyak. Berikut adalah contoh teks biografinya. Setelah teman-teman sekalian memahami apa itu teks biografi dan contohnya, di sini kami memiliki sebuah kiat penilaian yang berfungsi sebagai acuan kami untuk melihat seberapa jauh teman-teman memahami materi pada kesempatan kali ini, yaitu materi teks biografi. Dan di sini kami menyediakan atau sudah menyiapkan 10 soal untuk teman-teman jawab. Setiap soal memiliki skor 1 jika benar dan memiliki skor 0 jika salah. Berikut adalah pertanyaannya atau soalnya dan juga pedoman penilaiannya. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai teks biografi dan juga contoh-contoh dari teks biografi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari penjelasan yang lain melalui internet, buku, ataupun dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ingat pesan ibu dan sampai jumpa di video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.